Halo guys, balik lagi bareng gua Ryan. Gua masih jawab-jawab pertanyaan yang muncul di komen-komen konten gua. Kali ini gua mau bacakan salah satu komen dan habis ini akan gua tanggapin. Ya Allah, semoga ada hidayah agar adikku kembali ke kodratnya. Sedih ya Allah, nggak tega juga, kasihan. Juga kasihan orang tua. Terus gue jawab gini guys, didampingi kak, jangan biarkan dia sendirian. Itu bisa jadi dia malah makin jauh. Terus motor. Kakaknya jawab, sulit mas karena selalu kakaknya jawab gini guys, sulit mas Rian JR. Selain dia bukan anak kecil yang bisa ini salah typo ya, dilarang dan dinasihati. Saya juga berusaha merangkul agar meninggalkan, tapi dia bilang sulit. Dan jika keluarga tidak menerima atau disuruh meninggalkan kelainan seksualnya, dia lebih memilih. Sedangkan sekarang juga sudah modern ya. Saya lagi susah banget ini tulisannya, typo banget ya, itu kerjanya. Saya tak tahu yang dilakukan serta banyak aplikasi di HP. Maksudnya dia juga menginstal aplikasi khusus untuk LGBT. Ada yang nyautin seperti ini, saran saya janganlah terlalu memaksa dia untuk bisa berubah secara instan. Terimalah dulu, support dia. Ini harus dilakukan untuk orang sekitar dia, juga terutama ke keluarga. Saya yakin dia sendiri ingin menjadi strength. Oke guys, dari sisi gue nanti akan gue tanggapin. Buat kalian yang baru nonton gue dan belum subscribe, kalian harus subscribe dulu ya. Kita lanjutin setelah pesan-pesan berikut ini. Oke lanjut. Ya Allah, semoga ada hidayah adikku bisa kembali ke kodratnya. Ya Allah, nggak tega juga, kasihan orang tuanya. Ini banyak banget terjadi ketika seseorang yang masih dalam naungan keluarga ngalamin masalah kayak gini gitu, dan harus ketahuan keluarga, dan balik lagi gitu, orang sekitar kita itu akan langsung malu keluarga, malu orang tua kayak gitu. Sedih juga sih ya. Karena apa? Karena kurang tepat ketika kalian mengetahui ada salah satu keluarga yang seperti itu langsung kayak, kamu ini bikin malu keluarga, kamu ini begini, kamu ini begitu gitu. Anaknya akan makin frustasi gitu. Dan di pernyataan yang kedua sampai bilang kalau seandainya dia dipaksa pergi atau meninggalkan kelainannya, dia lebih memilih untuk, ya gua nggak bisa ini yang tadi itu ya, kata-kata seperti itu harus disensor di YouTube, jadi nggak bisa ini gitu. Nah sekarang yang gue jabarin adalah bagaimana seharusnya seorang saudara, seorang kakak, seorang tua bersikap ketika memiliki saudara atau adik atau siapapun memiliki kecenderungan seperti ini. Tadi udah diwakilin sedikit sama Mas Ajis ya. Saran saya jangan terlalu memaksa. Benar, dia tidak bisa berubah secara instan. Terimalah dulu, support dia. Itu yang harus dilakukan orang sekitarnya, juga terutama keluarga. Saya yakin dia sendiri ingin menjadi straight. Benar. Kalian pikir bahwa orang-orang yang gay itu langsung dia menerima kondisi dia seperti itu? Enggak. Pasti akan ada namanya fase kontradiksi, di mana dia melawan logika dia. Hati dia itu seorang LGBT, tapi pikirannya itu enggak. Itu ada fase yang sangat-sangat berat yang dilewati oleh orang tersebut. Kita sebagai keluarga, pertama support. Oke, kita nggak bisa menerima tentang kelainan adik kita atau saudara kita itu tadi, tapi kita masih bisa support. Pada intinya begini loh guys, apabila dia masih dalam perlu perlindungan, masih under 17 segala macam, kita dampingin, kita kasih pengertian, kita kasih wawasan segala macamnya, yang pada akhirnya setelah nanti dia dewasa dia ngentengin sendiri gitu. Kita nggak bisa memaksa jalan hidup dia gitu. Kalau memang kita sebagai saudara merasa punya tanggung jawab segala macam, itu juga benar ketika kita melakukan hal tertentu. Tapi balik lagi, di sini yang kita hadapi itu adalah hati, sesuatu hal yang sudah tertulis di hati, di memori orang yang sedang ngalamin. Kebayang ketika seseorang yang sudah seperti itu langsung kita paksa, kita semacam kayak tekan, kita semacam kayak gimana ya rasanya ya,
Dia udah berat ngelawan diri dia sendiri yang sebenarnya pada dasarnya dia tidak menerima bahwa dia itu seorang seperti itu. Kita sebagai orang luar mungkin kayak semacam gitu, nyalahin dia beginilah begitu, bikin malu keluarga segala macam. Bayangin orang yang ngalamin hal tersebut gitu. Jadi intinya adalah support seperti apa yang bisa kita berikan kepada dia. Yang pertama adalah ya memang dia seperti itu, kita harus menerima gimana kondisinya dia seperti itu. Yang penting bagaimana kita ajarkan dia untuk bisa mengendalikan hawa nafsu dia, untuk tidak menyalurkan hasratnya itu kepada sesama. Kalau sebatas dia menyukai atau segala macamnya, it's okay gitu loh. Kenapa? Karena memang itu tuh dia nggak minta juga, itu udah ada pada diri dia gitu. Jadi jangan malah kita kayak menghakimi. Kita bukan hakim. Apa yang dilakukan dia itu salah. Gitu. Ya benar, memang benar salah, apapun tolak ukurnya, apapun aturannya, apapun sudut pandangnya, bahwa seorang LGBT itu salah menurut mereka. Nah, kita harus tetap dampingin dia sampai dia usia dewasa. Ya udah, intinya seperti itu. Dampingin dia supaya apa? Supaya dia tidak itu tadi terjerumus makin dalam yang pada akhirnya dia menikmatin segala macam. Harus ada rem. Kita lah sebagai keluarga, sebagai saudara, sebagai orang tua untuk mengerem itu, untuk tak terlalu mengimplementasikan si LGBT itu dari ke real life seperti itu. Caranya bagaimana? Kalian visit aja ke channel gue. Di beberapa video gue jelasin masalah ini. Semoga bermanfaat. Mari kita diskusi di bawah. Silahkan tinggalkan komen. Gue RNJR. Kita jumpa lagi di informasi, review, dan rekomendasi berikutnya. Dadah.